Ayo boleh dimulai presentasinya untuk kelompok terakhir. Mana nih yang kelompok terakhir presentasi biar kita selesai ya untuk yang presentasi. Sebentar, Bu, belum bisa share screen. Oh iya, oke oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Valencia dengan NIM 25300 Selanjutnya ada Najwa Hairunisa, Alia Dwi Safitri, dan Salsabila Rifda. Yang kami hormati Ibu Apoteker Putih Isnaini, SPAM, MPAM, SSI. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang absorpsi obat dan permeabilitas membran yang akan dibacakan oleh Kak Salsabila Rifda. Septi minta tolong next Sep. Baiklah, yang pertama identitas jurnal. Judulnya Intestinal Absorption Study Challenge and Absorption Enhancement Strategies in Improving Oral Drug Delivery. Penulisnya
Maisarah Azman, Akmal Hasabri, Konita Kaanjani, Huria Abdul Hamid. Latar belakangnya, penulis mengangkat permasalahan rendahnya bioavailabilitas banyak obat oral akibat berbagai hambatan pada saluran cerna, seperti lapisan mukus, tight junction, transporter efflux, degradasi enzim, dan metabolisme lintas pertama. Permasalahan tersebut penting karena rute oral masih menjadi pilihan utama dalam terapi sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan absorpsi obat. Latar belakang ini disusun secara logis dan didukung oleh penelitian terdahulu yang relevan. Tujuan penelitian ini untuk mengulas tantangan absorpsi obat di usus serta mengevaluasi berbagai strategi yang dapat meningkatkan permeabilitas membran dan bioavailabilitas obat oral melalui penggunaan absorption enhancer dan sistem penghantaran berbasis nanoteknologi. Kajian teori jurnal ini membahas konsep absorpsi obat berdasarkan permeabilitas membran usus, klasifikasi BCS, mekanisme transport obat, serta faktor biologis yang mempengaruhi absorpsi. Penulis juga mengulas teori tentang mengenai surfaktan, siklodextrin, garam empedu, kitosan, nanopartikel lipid, dendrimer, dan nanoemulsi sebagai strategi peningkatan absorpsi. Artikel ini menggunakan metode literatur review dengan menganalisis berbagai hasil penelitian yang berasal dari studi in vitro, in vivo, dan in situ. Pendekatan ini memungkinkan penulis membandingkan efektivitas berbagai strategi peningkatan absorpsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya atas nama Najwa. Analisis metode yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian karena artikel memang bertujuan menyusun gambaran ilmiah mengenai strategi peningkatan absorpsi obat. Namun penulis tidak menjelaskan secara rinci proses pencairan literatur, kriteria inklusi maupun metode seleksi artikel sehingga transparansi proses telah masih terbatas. Selanjutnya, hasil penelitian, penulis menemukan bahwa absorpsi obat oral dipengaruhi oleh berbagai hambatan fisiologis yang menurun viabilitas berbagai absorption enhancer seperti surfaktan, siklotis, garam empedu, dan kitosan serta sistem penghantaran berbasis nanopartikel berbukti mampu meningkatkan permeabilitas membran, meningkatkan nilai AUC dan CMAX serta memperbaiki viabilitas pada berbagai model penelitian. Analisis hasil yang dipaparkan konsisten dengan tujuan penelitian dan didukung oleh banyak penelitian terdahulu. Penulis tidak hanya menjelaskan keberhasilan setiap strategi, tetapi juga membahas mekanisme kerja dan terbatasnya sehingga membahas menjadi lebih kritis dan mudah dipahami. Namun sebagian besar bukti masih berasal dari penelitian preklinis sehingga manfaat klinis pada manusia belum dapat dipastikan sepenuhnya. Kesimpulannya, penulis menyimpulkan bahwa kombinasi absorption enhancer dan teknologi nano-RC merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan absorpsi obat oral. Meskipun demikian, penelitian melanjutkan masih diperlukan agar keamanan dan efektivitasnya dapat diterapkan pada penggunaan klinis. Kesimpulan sesuai dengan hasil pembahasan dan tidak melebihi bukti yang tersedia. Penulis tetap menekankan perlunya penelitian lanjut sehingga kesimpulan bersifat objektif dan realistis. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihannya membahas sangat lengkap dan sistematis mulai dari mekanisme absorpsi sehingga strategis peningkatannya, menggabungkan hasil penelitian in vitro, in vivo, dan in situ sehingga memberikan gambaran yang komprehensif, menjelaskan mekanisme kerja setiap absorpsi dengan bahasa ilmiah yang mudah dipahami, menggunakan referensi dan relevan sehingga meningkatkan kredibilitas artikel. Kekurangannya, artikel merupakan kajian pustaka sehingga tidak menghasilkan data eksperimen baru. Metode pencarian dan seleksi literatur tidak dijelaskan secara rinci sehingga sulit
menilai potensi bisa dalam pemilihan referensi. Sebagian besar bukti yang dibahas masih berasal dari penelitian praklinis sehingga penerapan pada manusia masih memerlukan validasi melalui uji klinis. Studi kasus seorang pria berusia 58 tahun didiagnosis menderita tipe 2 diabetes dan mendapatkan terapi insulin. Pasien mengeluhkan rasa nyeri akibat suntikan yang harus dilakukan setiap hari sehingga kepatuhan terhadap pengobatan menurun. Dokter mempertimbangkan penggunaan sediaan insulin oral sebagai alternatif. Namun, pemberian insulin secara oral menghadapi berbagai hambatan, yaitu insulin mudah diuraikan oleh enzim pencernaan. Sulit menembus membran usus karena ukuran molekulnya besar dan bersifat hidrofilik, serta memiliki bioavailabilitas yang sangat rendah. Akibatnya, jumlah insulin yang mencapai sirkulasi sistemik tidak mencukupi untuk menghasilkan efek terapi yang optimal. Penyelesaiannya, penanganan yang dapat dilakukan adalah mengembangkan formulasi insulin oral menggunakan absorption enhancer dan sistem penghantaran berbasis nanokarir. Absorption enhancer seperti kitosan, garam empedu, surfaktan, atau siklodextrin dapat meningkatkan permeabilitas membran usus melalui pembukaan sementara tight junction, peningkatan fluiditas membran, serta perlindungan obat dari degradasi enzimatik. Selain itu, penggunaan solid lipid nanopartikel atau SLN atau nanoemulsi dapat melindungi insulin selama melewati saluran cerna, meningkatkan absorpsi melalui sistem limfatik, dan mengurangi efek metabolisme lintas utama sehingga bioavailabilitas obat menjadi lebih tinggi. Demikian pemaparan materi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan. Boleh dua pertanyaan ya? Izin bertanya. Izin bertanya, Velin. Silakan, Septi. Baik. Perkenalkan, nama saya Septia Nurjana dari perwakilan kelompok 5 ingin bertanya, menurut kalian apa sih apakah ada kondisi tertentu yang menyebabkan absorpsi obat menjadi menurun? Jika ada, bagaimana sih dampaknya terhadap efektivitas terapi yang diterima oleh pasien? Apakah cukup jelas pertanyaannya? Si Septi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya?
Jawab langsung oleh Alia Dwi Savitri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Septi. Yang pertanyaannya, menurut kalian, apakah ada kondisi tertentu yang menyebabkan absorpsi obat menjadi menurun? Jika ada, bagaimana dampaknya terhadap efektivitas terapi yang diberikan? Jawabannya itu ada. Misalnya pada pasien yang mengalami diare, muntah, gangguan penyerapan di usus, atau mengonsumsi obat bersamaan dengan makanan yang dapat mengubah absorpsi. Nah, dalam kondisi tersebut, jumlah obat yang masuk ke dalam aliran darah menjadi lebih sedikit, sehingga kadar obat mungkin tidak mencapai kadar terapi. Akibatnya, efek pengobatan menjadi kurang maksimal dan proses penyembuhan pasien itu bisa berlangsung lebih lama. Bagaimana, Septi? Cukup jelas, Alia. Terima kasih. Izin bertanya, Velin. Ya, silahkan Sari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mustika, NIM 25316212117 dari kelompok 1. Saya izin bertanya kepada kelompok 7. Pertanyaannya, tadi kan kalian ngejelasin kalau tidak semua obat itu kan memiliki kemampuan absorpsi yang sama. Nah, menurut kalian, apa penyebab utama perbedaan absorpsi antar obat padahal sama-sama diminum melalui rute oral? Apakah jelas pertanyaannya, Felix? Iya, jelas Sari. Baik, terima kasih, Felix. Felin, izin bertanya, Felin. Iya, Baik, silakan Rati. perkenalkan, nama saya Rati Trisna dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 7. Pertanyaan saya, tadi kan kalian menjelaskan kalau permeabilitas membran itu berpengaruh terhadap absorpsi obat. Nah, menurut kalian, kalau ada dua obat yang punya dosis dan bentuk sediaan yang sama, tetapi kemampuan melewati membrannya berbeda. Jadi, apa hasil terapinya juga akan berbeda? Tolong jelaskan alasannya. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan dari Sari akan dijawab oleh Kak Salsabila Rifda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sari. Tadi pertanyaannya kan, menurut kami penyebab utama perbedaan absorpsi antara obat padahal sama-sama minum melalui rute oral. Menurut kami, absorpsi itu terjadi karena setiap obat itu memiliki sifat fisikokimia yang berbeda, seperti tingkat kelarutannya, ukuran molekulnya, derajat ionisasinya, dan kemampuan untuk melewati membrannya. Nah, selain itu, bentuk sediaan obat itu juga mempengaruhi kecepatan untuk pelepasan zat aktifnya. Faktor dari tubuh pasien seperti asam lambung, kondisi saluran cernanya, maupun penyakit tertentu juga dapat mempengaruhi proses dari absorpsi obat. Oleh karena itu, walaupun sama-sama diminum secara oral, jumlah obat yang berhasil masuk ke aliran darah juga bisa berbeda. Apa udah jelas, Sari? Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Dan selanjutnya, pertanyaan oleh Rati akan dijawab oleh Najwa Hairunisa.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rati. Tadi menjelaskan membran merbalitas membran sangat mempengaruhi terhadap absorpsi obat. Menurut kalian kalau ada dua obat yang memiliki dosis dan bentuk sediaan yang sama tetapi kemampuan melewati membran yang berbeda, apakah hasil terapinya juga akan berbeda? Bisa dijelaskan? Oke, saya akan menjawab. Iya, kemungkinan hasil terapinya akan berbeda walaupun dosis dan bentuk sediaannya sama. Kemampuan obat untuk melewati membran sel juga sangat menentukan. Obat yang lebih mudah menembus membran akan lebih banyak masuk ke dalam aliran darah sehingga kadar obat yang mencapai tempat kerja juga lebih tinggi. Sebaliknya, kalau membrannya lebih rendah, jumlah obat yang diserap menjadi lebih sedikit sehingga efek terapinya bisa lebih lambat atau kurang maksimal. Jadi, keberhasilan terapi tidak hanya dipengaruhi oleh dosis obat, tetapi juga oleh kemampuan obat melewati membrannya. Terima kasih, Rati. Gimana, Rati? Cukup jelas jawabannya. Terima kasih, Najwa. Sama-sama, Rati. Udah 3 pertanyaan ya? Iya, Ada yang Bu, mau 3 bertanya pertanyaan. lagi? Masih ada pertanyaan lagi untuk kelompok 7 ya? Ada? Ada Ibu, cukup. Oke, kalau cukup boleh ditutup kelompok 7. Demikian sesi tanya jawab telah selesai. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman atas pertanyaan, masukan, serta perhatian yang diberikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Ya, berarti ya sebelumnya terima kasih kelompok 7 udah presentasi untuk yang terakhir ya. Berarti ini pertemuan terakhir kita presentasi. Kemudian nanti tolong diatur jadwalnya hari Jumat ya, koordinator, atau hari Sabtu boleh kalau nggak bisa Jumat. Tapi lebih baik Jumat untuk ganti yang pertemuan kemarin. Nah, itu nanti materi terakhir dari saya. Kita berarti materi yang dari saya ya. Terus kemudian absen udah semua? Absen. Udah ya, absen udah. Foto juga udah ya. Oke, kalau gitu ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan malam ini? Ibu, yang tanggal 1 memang nggak absen kita ya, Bu? Tanggal 1 apa ini? 1 Juni. Saya kok tanda tanya tanggal 1. 1 Juni. Iya, Bentar, lihat dulu, bentar. emang nggak absen atau saya yang lupa ya? Dengan tanggal 15. Oke, bentar saya cek dulu ya. Kayaknya itu yang saya absenin ya, tapi udah saya klik deh. Masalahnya saya 4, Bu, tanda tanyanya. Oh. Oke, bentar. Ada yang kayak Mbak Erin lagi nggak ini? Yang absensinya? Selin juga, Bu. Adinda juga semuanya deh, Bu. Oh, semuanya ya? Oh ya udah, kalau Iya. semuanya berarti dari saya aja deh itu dibuka lagi. Nanti dari saya dibuka lagi atau kalau saya yang klikin itu nggak masuk apa ya? Nanti ini habis ini saya klikin semuanya, jadi itu nanti kebuka lagi tuh absen yang di tanggal-tanggal tanda tanya itu, kan ada 4 ya katanya tadi. Jadi bisa Iya, diabsen Bu. ulang malam ini ya semuanya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, siap. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup. Nanti standby dulu ya untuk after pertemuan ini saya bukain absen-absen yang belum kebuka. Kalau gitu saya cukupkan pertemuan malam ini. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.